Selamat siang Pak Gun. Selamat siang, Bu Tanti. Oke, yang saya dengar ini Pak Gun betul ya untuk siang hari ini akan ada uh, coaching ya. Iya, Ibu, benar. Saya rencana siang ini akan praktik coaching dengan Bu Lisa. Baik, jadi Pak Gun sendiri ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana yang akan Pak Gun laksanakan dalam proses coaching ini nanti. Oh iya, Bu. Ini mohon bantuannya Ibu untuk dapat mengembangkan kompetensi saya dalam ini, Ibu, proses coaching untuk supervisi akademik. Baik, lalu untuk bagian mana yang nantinya Pak Gun inginkan untuk saya amati, Pak? Eh, Di samping keseluruhan, ada bagian-bagian tertentu, terutama ini Bu, langkah coaching, juga bagaimana nanti saya melaksanakan berkomunikasi dengan Kuci. Baik, lalu untuk harapannya, Pak, dari observasi yang akan kita lakukan untuk pada siang hari ini? Harapan saya tentunya saya ingin meningkatkan kemampuan saya di bidang coaching, terutama untuk supervisi akademik ini. Juga harapan saya mendapat ilmu-ilmu baru dari proses ini. Baik, dengan penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti, bagaimana untuk penilaiannya? Penilaian saya terutama ini Ibu, bagaimana saya bisa menilai, Ibu juga bisa menilai bagaimana kemampuan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses ini. Baik, baik. Baiklah Pak Gun, mungkin saya kira waktunya sudah cukup untuk sesi yang ini. Nanti bisa Pak Gun langsung lanjutkan dalam proses coachingnya bersama Koci. Ya Monggo. Ibu, terima kasih Ibu. Silakan Bu Lisa, monggo, mari kita mulai. Assalamualaikum Pak Gunarso. Waalaikumsalam Bu Lisa. Sedang sibuk nggak hari ini? Oh tidak Bu, hari ini sedang free kok. Ada apakah ini Bu Iya. Lisa? Monggo Binara, silakan Nggih, disampaikan. nggih, saya ingin ngobrol Pak sebentar sama Pak Gun. Oh iya, tidak apa-apa. Bu Lisa kok kelihatannya lemes gitu, kurang bersemangat. Jadi sampaikan saja Bu, santai saja, dibuat enjoy aja dulu, santai. Kita duduk-duduk di sini, bercakap-cakap di sini. Silakan Ibu. Saya sekarang ini ingin di-coaching sama Pak Gunarso karena saya ada sedikit permasalahan Pak dengan pembelajaran yang ada di kelas saya. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Kira-kira saya bantu, saya dapat memberikan bantuan apa ya kira-kira ya untuk obrolan kita ini biar ada manfaatnya untuk Ibu. Iya Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini dan saya juga ingin mendapatkan ide-ide segar yang nantinya saya bisa terapkan di pembelajaran saya, Pak. Oh, baik, Bu, baik. Oh, begini, Bu. Apakah ada tujuan lain selain itu tadi yang Ibu sampaikan, Bu? Iya, ya saya ingin menjadikan pembelajaran saya di kelas itu menjadi menarik sehingga bisa meningkatkan motivasi murid-murid saya, Pak. Oh, begitu. Luar biasa, Bu. Oh, itu Iya. berarti itu ya permasalahan Ibu yang hadapi di kelas Ibu ya. Iya. Oh, begini, Bu. Oh, jadi muridnya Bu Lisa itu bagaimana Bu tadi? Bisa lebih spesifik lagi untuk informasinya, Bu?
Ya, begini Pak ceritanya. Kemarin itu saya sudah memberikan soal kepada murid-murid saya. Saya Iya. memberikan soal matematika. Oh, Dan iya, Bu. ternyata itu hampir 70% anak-anak itu mendapatkan nilai di bawah KKM, Pak. Padahal Oh, sudah baik. memberikan pelajaran atau pembelajaran itu yang sudah sesuai dengan sudah sangat maksimal. Saya sudah menerangkan, saya sudah memberikan pengajaran dengan baik dan memberikan cara-cara yang bisa untuk menyelesaikan. Tetapi Oh, anak-anak masih mendapatkan nilai yang diberikan. oh, begitu ya, Bu ya, luar biasa. Berarti itu ya yang membuat permasalahan Ibu sehingga menjadi galau itu tadi ya, Bu ya. Begini, Iya, Bu Pak. Lisa. Eh, jadi kalau bisa saya tangkap, maksud dari Bu Lisa tadi galau karena nilai ulangan matematika banyak yang di bawah KKM gitu mungkin ya, Bu ya. Benar Ya, begitu, Bu? betul sekali, Pak. Oh iya. Iya, begini, materi di kelas 5 itu kan banyak sekali materi tentang perkalian, pembagian, dan rata-rata murid saya itu belum hafal perkalian, padahal sudah kelas 5. Oh, Nah, tekanan dasar untuk mengerjakan pembagian ini, Pak ya. Makanya mereka itu tidak mengerjakan soal dan merasa kesulitan. Itu, Pak. begitu. Berarti menurut Bu Lisa tadi yang membuat murid-murid Bu Lisa itu nilai matematikanya banyak anak yang di bawah KKM. Kemudian hampir berapa persen tadi Bu yang ada di bawah KKM Bu? 7%, Pak. Wah, luar biasa 70%. Kira-kira padahal Ibu sudah melaksanakan merasa sudah maksimal ya Bu ya? Iya. Iya. Berarti mungkin Bu Lisa itu Bu kesulitan lain Bu membuat murid-murid itu loh punya kesulitan lain sehingga merasa menghafal perkalian atau bagaimana Bu kesulitannya kok bisa nilainya menjadi rendah Bu? Iya, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak itu sulit untuk menghafal matematika. Selain itu juga dia itu merasa matematika itu sulit. Jadi mindset mereka itu kalau matematika itu pelajaran yang sulit. Jadi mereka itu tidak termotivasi, tidak mempunyai motivasi saat belajar. Benar. Pak. Oh, berarti anak itu merasa bosan ya Bu ya? Iya, Pak. Anak merasa bosan berarti. Oh, begitu. Begini Bu, motivasi diri dan antusiasnya dalam pelajaran matematika ini bagaimana Bu? Kira-kira media apa Bu ya yang bisa digunakan untuk anak bisa lebih semangat seperti yang diinginkan Bu Lisa tadi? Iya, Pak. Memang anak-anak itu termotivasi dan antusiasnya itu sangat rendah. Saya berpikir kalau mungkin dalam memberikan pembelajaran itu saya medianya itu kurang menarik ke siswa. Oh iya Jadi iya iya Bu. biasanya saya itu hanya dari buku paket menerangkan di papan tulis. Mungkin itu anak-anak itu merasa bosan, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Harus memberikan metode atau cara yang lebih mungkin bisa menarik motivasi siswa, memberikan antusias ke siswa itu lebih meningkat gitu. Oh, berarti sesuai ngendikane Bu Lisa tadi, memang anak-anak biar lebih menarik itu harus menggunakan media yang lain. Begitu ya, Bu ya. Iya, Kira-kira menurut Bu Lisa, media apa ya, Bu ya, yang sekiranya anak-anak lebih tertarik, antusias, tidak bosan dan mulai menyenangkan sehingga
mindsetnya, pola pikir anak itu bisa berubah. Bagaimana, Bu? Oh, oke, oke. Oh, iya. Kemarin, bulan yang lalu saya itu pernah mendapatkan materi dari KKG yaitu tentang questioning, Pak. Jadi kita membuat kuis, nanti anak yang bisa mengerjakan itu akan mendapatkan skor yang tinggi. Jadi kita buat seperti game. Mungkin dengan cara itu anak-anak itu akan lebih tertarik, lebih termotivasi untuk belajar lagi. Seperti itu, Baik. Pak. Oh, baik Bu Lisa. Luar biasa sekali ide Ibu. Memang saya sangat setuju juga dengan ide Bu Lisa tadi. Kemudian kira-kira Bu Lisa itu ada selain tadi ide yang pertama, bisa ada ide yang lain Bu, mungkin bisa digunakan? Mungkin saya bisa membuat PPT Pak lewat Canva, kan tampilan di Canva itu kan lebih menarik. Mungkin itu bisa membuat anak itu menjadi lebih senang. Selain itu saya juga akan memutarkan video pembelajaran. Mungkin dengan video pembelajaran murid itu lebih senang, lebih Iya Bu, pasti ya. antusias dengan pembelajaran. Wah, luar biasa itu kan idenya muncul lagi ya Bu ya. Semoga ide-ide tadi eh, segera bisa diterapkan ya Bu ya. Ya. Bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya menurut Ibu. Begitu ya Bu ya. Ya, eh, saya Depannya gitu Bu, menurut Ibu. ya, Menurut ke Ibu ke depannya memang seperti itu ya Bu ya. iya. Nanti kalau pembelajaran matematika itu anak-anak bisa lebih termotivasi, terus Iya. dia bisa yang awalnya pelajaran yang itu bisa berubah, Pak. Oh. Anak-anak belajar pelajaran matematika, mungkin sudah berubah. Oh. Bagus sekali Bu. Iya ya, bagus sekali Bu. Oh, sekarang untuk mengetahui bahwa Bu Lisa itu rencananya dikatakan bisa berhasil itu bagaimana Bu kira-kira menurut Ibu? Hmm. Harapan Kalau Ibu menurut gimana saya, harapannya Bu? harapan saya itu kalau bisa berhasil, saya ingin murid-murid saya itu saat nanti mengerjakan soal ulangan itu bisa mendapatkan nilai di atas KKM atau 70. Itu kalau ukuran saya itu sudah bagus. Dan saya ingin memberi, Pak. Awalnya yang 70% itu di bawah KKM, saya ingin balik menjadi 70% anak di kelas saya itu sudah di atas KKM. Gitu, Pak. Iya Bu, baik sekali Bu. Luar biasa memang Ibu, tentang ide-idenya sudah muncul kali ini. Kira-kira menurut kita komitmen apa ya saya dengan Bu Lisa yang kita bisa lakukan bersama Bu? Dan kapan kita lakukan Bu? Kira-kira ide-ide Ibu. Mulai besok saya akan menyiapkan PTT, video pembelajaran, akan membuat kuis yang nantinya akan saya gunakan dalam pembelajaran di kelas, Pak. Wah, iya, luar biasa. Saya yakin Bu Lisa pasti bisa melaksanakan dengan baik. Tetap semangat ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Iya. Gunar. Terima kasih Saya juga Bu. ya, Iya. awalnya yang saya kenapa kok murid saya itu nilainya di bawah KKM, banyak yang jelek-jelek. Sekarang mungkin saya sudah mendapatkan ide-ide yang fresh. Terima Ya. kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana termasuk saya lihat perasaan Ibu sudah mulai senang, sudah merasa mendapat solusinya, sudah bisa meningkatkan Ibu, kemampuan Ibu dalam mengajar ini, dan semoga banyak manfaatnya
dan senang sekali saya bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu Ibu. Ya, Barangkali ada yang lain Bu yang kita bincangkan. ya sudah Pak, terima kasih atas waktunya. Dan lain kali jika saya memiliki permasalahan lagi, saya harap Pak Gunarsa mau membantu saya lagi. Oke, pasti Bu. Ya. Nggih, nggih, cukup sekian ya Pak ya. Iya, Terima kasih. sama-sama Bu. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatannya proses coachingnya sudah selesai begitu ya Pak Kurnia? Iya Bu. Baik. Bagaimana Pak perasaannya Bapak saat ini setelah menjadi coach dalam proses coaching pada siang ini? Perasaan saya sangat senang sekali Bu. Proses coaching saya berjalan dengan sesuai rencana saya, rencana awal mulanya skenario kami. Begitu Bu. Begitu, berarti Bapak sendiri, Pak Gun menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi itu sudah baik menurut jenengan gitu? Benar sekali Ibu, untuk tampilan saya melakukan coaching dengan Bu Lisa, saya kira sudah cukup baik, berjalan lancar. Baik. Boleh Bapak saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada siang ini? Silakan Bu Tanti, silakan. Baik, begini. Alhamdulillah kalau setelah saya amati itu proses coaching pada siang ini antara Pak Gun tadi dengan Bu Lisa, yakni kompetensi dari inti dari coaching sendiri itu Pak Gun sudah terpenuhi ya. Itu sudah terpenuhi. Jadi ada kehadiran penuh yang saya lihat tadi dengan kemampuan Pak Gun sendiri untuk bisa hadir di dalam selama coaching itu untuk bisa hadir tuh bagi coachingnya tadi. Ya, terima kasih. Jadi untuk kehadiran penuh sudah. Jadi, terus untuk mendengarkan aktif itu juga saya lihat itu juga sudah. Jadi dengan yang sebagai coach itu bisa mendengarkan lebih banyak bukan lebih bertanya lebih banyak tapi mendengarkan lebih banyak atau lebih banyak menyimak daripada dan sedikit berbicara. Dan dari tadi dalam percakapan tadi itu pun juga sudah Bapak lakukan dengan baik, terbukti tadi lebih ke dominansi coachingnya itu menceritakan sepenuhnya, menceritakan apa yang dikeluhkan dan Bapak mampu mendengarkan dengan baik karena kemampuan mendengarkan baik itu perlu karena harus fokus ya, harus fokus. Berikutnya dengan kompetensi yang satunya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lihat juga sudah terlihat dari proses yang coaching siang hari ini yang Bapak lakukan dengan coach tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tidak menjudge dari si coach sendiri tapi pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach pun nyaman. Terima kasih Ibu. Proses coachingnya dan untuk alurnya, untuk alur ceritanya pun sudah terlihat jadi dengan tujuan misalnya identifikasinya apa, tujuannya apa. Tadi Pak Gun sudah sampaikan tujuan dari coachingnya tadi. Pak Gun menanyakan ke coach apa yang ingin coach curhatkan atau keluhkan atau ceritakan ke Pak Gun tadi dengan dan identifikasi pun juga sudah masuk di situ.
dengan Pak Gun menggiring pertanyaan-pertanyaan Iya. yang membuat si coach pun itu juga nyaman. Dan kemudian tanggung jawab yang dilakukan tadi dengan arahan Pak Gun atau pertanyaan-pertanyaan itu tadi sudah membuktikan atau memperlihatkan bahwa si coach ini juga sudah dengan tanggung jawabnya. Iya, Begitu, terima kasih, dan Bu. teknik rasa itu pun sudah terlihat. Jadi menerima, saling resif itu menerima, yang berarti jenengan Pak Gun tadi sudah menerima dengan mendengarkan tadi dengan baik, Iya. dan apresiasi dengan apresiasinya, yaitu Iya. Pak Gun tadi sudah di akhir-akhir, bahkan mungkin mulai di tengah-tengah, mungkin di tengah-tengah percakapan itu Pak Gun tadi sudah menyampaikan apresiasi terhadap si Koci tadi, sehingga itu menimbulkan, saya anggap menimbulkan si Koci ini merasa menjadi lebih tenang dan lebih percaya diri tentang apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilakukan, seperti itu. Dan untuk umpan baliknya di coachingnya tadi, saya lihat sudah mendapatkan solusi dari permasalahan dari apa yang dikeluhkan tadi ke Pak Gun, dan juga saya anggap sudah merasa lega karena permasalahan tersebut sudah bisa teratasi semua. Begitu Pak Gun. Terima kasih Ibu responnya. Mungkin dari diskusi kita kali ini, apa mungkin sudah terbayangkan mungkin dari Pak Gun sendiri, apa yang akan Pak Gun lakukan untuk meningkatkan lagi dari performa jenengan, penampilan jenengan dalam bercoach atau mengcoach coach Anda, atau coach mengcoach coach mungkin dari keterampilan coaching berikutnya, Pak? Oh iya Bu, terima kasih. Harapan saya apalah itu, terutama untuk coaching berikutnya, saya harus pandai meningkatkan komunikasi, terutama dalam meningkatkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengeksplor, menggali potensi coaching. Itu Ibu, terima kasih sekali. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan, atau mungkin mengenai hasil penyampaian dari apa yang saya amati dari proses coaching yang ada pada cukup, cuman saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya karena telah membantu kami dalam mengobservasi, mensupervisi kegiatan saya coaching bersama Bu Lisa. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga dengan proses coaching selanjutnya, mungkin keterampilan Bapak Gun sendiri mungkin akan bisa lebih meningkat. Begitu ya Bapak ya. Iya, terima kasih Bu. Cukup untuk siang ini. Monggo Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu.